Oke, hari ini kita akan mendesain Wix yang kemarin kita sudah buat di websitenya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk pertama kali ketika kalian sudah masuk ke tampilan kosong saja, klik di wix.com seperti ini. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, kalian nggak usah bingung. Di sini memang menunya menu untuk tokonya ya, menu untuk tokonya. Nah, karena itu kita harus masuk dulu ke bagian sini, bagian edit site yang seperti ini saja. Ini akan diarahkan ke halaman editor Wix ya. Jadi sekali lagi kliknya yang bagian edit site ini. Dia akan diarahkan ke halaman yang ada di sini. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini adalah halaman yang sudah Pak Faris buat di pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk untuk menambah menu-menunya, Pak Faris mau jelaskan dulu untuk fitur-fitur yang ada di wix.com ini. Nah, di atas ini ada bagian home. Ini untuk editing bagian ininya ya. Jadi kalau misalnya kemarin ada menu-menu yang sudah kalian tambahkan, itu sudah ada di sini. Ini menu utamanya jadinya seperti itu. Nah, misalnya kalian mau menambahkan halaman baru, menu baru ya, kita bisa klik di sini. Nah, di sini kalian butuhnya yang mana nih? Menu apa yang kira-kira belum kalian masukkan kemarin, kalian bisa tambahkan dari sini ya. Oke, misalnya Pak Faris mau tambahkan review. Nah, seperti ini, lalu kita bisa add this to page ya. Nah, itu tadi pilihannya ya. Jadi seperti ini. Nanti akan ada bagian menu review di sini. Di bagian sini ada tambahannya. Oke, kita balik lagi ke tempat yang tadi. Masuk lagi ke home. Oke. Lalu kalau misalnya mau ditambahkan page lain, kalian bisa tambahkan page juga. Misalnya di sini sudah ada service, about, shop, dan sebagainya. Kita bisa pilih misalnya kontak sudah ada, tadi kontak sudah ada, privacy ya, misalnya tambahin aja privacy. Nah, di sini ada menu-menu yang bisa dipilih ya. Nah, kalian mau ambilnya yang mana? Ini pilihannya. Tadi ini kalau udah diklik nanti otomatis dia akan ditambah di sini. Nah, kalau sudah itu fungsi dari menu home-nya. Oke, kita balik dulu ke home. Nah, di sini juga ada menu add. Untuk add ini sebenarnya ada menu sama dengan yang tadi ya, yaitu page. Nah, ini menambahkan page itu sama dengan yang ada di menu home tadi. Nah, kemudian di sini ada juga section page tapi. Nah, di sini untuk section page kita bisa tambahkan sesuatu di antara ininya ya, di sectionnya itu bisa langsung ditambahkan. Jadi di dalam lembarannya, kalau tadi kan halaman baru, kalau yang ini di lembarannya kita bisa selipkan sesuatu. Misalnya artis siapa dan sebagainya ini bisa ditambahkan juga. Misalnya kalian belum menambahkan banyak menu nih di yang kemarin.
Jadi kalian bisa tambahkan pada saat mendesain seperti ini. Oke, ini kita tutup aja ya karena covernya sudah lumayan banyak. Oke, selanjutnya sini ada menu desain ya. Nah, desain pertama kita bisa masuk ke menu theme dulu, eh, items ya, items. Nah, ini bisa juga kalian ganti. Misalnya kalian kurang puas dengan template yang kemarin, kayaknya kurang bagus nih. Kita bisa tambahkan dengan yang salah satu yang ada di sini. Jadi temanya bisa sedikit kita ganti. Misalnya kita pilih inovatif. Nah, jadi ada sedikit perbedaan dari yang kemarin. Jadi di sini juga banyak sekali. Jadi temanya bisa diganti juga ketika sudah selesai membuat template-nya seperti kemarin. Dari sini pun bisa diganti. Lalu masih di menu desain. Nah, masih di menu desain ini, di sini ada juga color. Color ya tentu saja untuk mengubah warnanya ya. Nah, di sini bisa menggunakan palette-nya. Mainnya mau apa nih? Misalnya mainnya kita ganti jadi warna merah. Ini nanti dia akan ada warna merahnya. Lalu palette yang di bagian mix-nya ini kita misalnya ganti warna kuning. Dia akan jadi seperti ini. Oke ya, jadi ini silakan kalian edit sesuai dengan taste kalian sendiri ya, atau gimana uh, mata kalian melihat itu sebagai sesuatu yang bagus gitu. Kalian pilihnya warnanya kira-kira mana aja, nah itu disesuaikan sama selera kalian. Lalu kita akan masuk ke masih di bagian desain. Sini ada bagian font ya. Nah ini fontnya pun bisa diganti. Di sini pun dia fontnya jadi kayak tematik gitu ya. Misalnya mau diganti jadi prestige seperti ini. Nah, nanti fontnya akan otomatis berganti seperti ini nih. Jadi di desain itu ada banyak uh, urutan yang bisa kita iniin ya. Ada banyak yang bisa kita edit di dalam desain ini sendiri. Jadi ada temanya, kemudian warnanya, ada fontnya. Lalu di sini ada animation. Ini seharusnya sih kayak bikin slideshow gitu ya. Tuh, kalau kita klik di sini, kalau misalnya kalian lihat ada di website-website, kadang-kadang ada animasinya sih. Ini bisa kalian tambahkan. Oke, kita klik salah satu. Kemudian kalau sudah, klik close. Nah, setelah ini kan udah lumayan banyak nih terganti ya. Kita coba lihat bagian sini apakah masih ada lagi. Oh, ini ada menu namanya page design. Kita coba lihat. Oh, ini yang kemarin ya. Jadi yang kemarin kita bisa gunakan kembali nih. Kalau misalnya kalian mau ada yang kemarin ternyata lebih bagus nih dari yang saya udah buat hari ini. Nah, ini bisa kalian ganti ke arah sini. Misalnya kabar sini. Nah, oke. Selanjutnya ini kan sudah. Berarti desain sudah ya. Ini desain sudah. Nah, ini. Jadi seperti ini nanti tampilan. Benar-benar berubah total dari yang awal kita buat ya. Nah, selanjutnya adalah kita manage bagian store sama aplikasinya ya. Oke. Klik bagian store.
Nah, di sini adalah menu-menu untuk mengatur pengaturan toko kalian. Jadi apa yang kalian jual itu pengaturannya ada di sini. Seperti itu. Nah, kita bisa klik di bagian sini, di bagian store produk. Nanti dia akan tampil produk-produk yang sudah ada di toko kita. Nah, ini kemarin Pak Faris sudah upload satu ya. Jadi kita akan coba lagi nih menambah barang di store kita. Caranya adalah di sini kan sudah ada bagian store sama produk ya. Jadi ada store sama produk di sini. Kita bisa tambahin produknya, klik new product, lalu klik physical aja ya. Karena kita niatnya sebenarnya mau bikin kayak ini aja. Tapi kalau mau kalian ternyata mau ambilnya digital sebenarnya nggak masalah. Bapak harus gunakan physical. Jadi itu item beneran gitu kalau physical. Kalau digital kan ya kita tahu berarti produknya produk. Nah, lalu misalnya Pak Faris mau tambahkan salah satu lukisan yang sudah Pak Faris download ya dari Google ya. Anggap aja nih sebuah karya dari karya kalian yang sudah kalian buat di kelas 9. Nah, kalian bisa gunakan karya tersebut untuk kalian tampilkan di sini. Jadi nanti kita akan pricing juga. Jadi kita kasih harga. Oke, kita coba. Tadi nama ininya ini Pak Faris ini aja. Ini kita copy. Oke, namanya sudah. Kemudian di sini ada add image ya. Nah, di sini ada add image. Image-nya itu upload ya, upload media. Di sini kita bisa tarik dari gambar yang tadi. Saya di sini ada folder kalian, kita tarik aja di sini. Seperti ketika mengupload di mana ya? Di Google Drive kayaknya udah begini juga. Nah, jadi ditarik aja. Nah, seperti ini. Terus kalau sudah kita add to page. Nah, seperti ini. Nanti dia sudah berhasil jadi. Kalau sudah seperti ini namanya sudah ada, nama produknya, kemudian gambarnya sudah ada, basic info-nya juga sudah. Nah, ini di sini deskripsinya, misalnya kalian bikinnya ini karya mata pelajaran apa, misalnya art ya, kelas 9 semester 1, tambahin aja begitu. Biar kita bisa lihat juga kalau ternyata progres dari karya kalian. Lalu di sini ada pricing. Di sini sebenarnya terserah kalian mau kasih harga berapa ya. Cuma di sini mungkin ada beberapa poin yang perlu kita tahu. Misalnya Pak Faris mau kasih ini harga 100.000. Nah, ini 100.000. Terus di sini ada namanya cost of goods. Cost of goods itu maksudnya modal ya. Jadi cost of goods, barangnya kita bayar berapa nih sama si pemasok. Berarti kan itu namanya modal. Modal kita berapa di sini untuk membuat barang ini. Misalnya 50.000. Nah, misalnya 50.000 berarti kan profitnya ada 50.000. Nah, kalau kalian bingung, di sini ada margin juga, kita berarti dapetin marginnya adalah 50. Jadi kita dapat dengan menjual 100.000, kita mendapatkan 50% keuntungannya seperti itu. Lalu ini ada custom text field, ini nggak usah dulu. Product option. Nah, ini untuk yang kalau misalnya kalian bikin kayak kaos kan ada ukuran dan sebagainya, ini bisa ditambahkan kalau misalnya iya. Tapi kalau enggak, di skip aja. Lalu kalau sudah
ini untuk shipping ya, karena kita nggak sampai ke sana, jadi ini tidak perlu, nggak apa-apa. Jadi nggak usah, nggak apa-apa. Kalau memang mau ditambahkan nggak masalah, tapi kalau nggak pun nggak masalah, karena kita nggak sampai mengirim barang. Jadi kita save di sini. Ini menu ini pun sebenarnya ada di toko-toko online seperti Shopee sama Tokopedia di bagian menu sellernya. Jadi ini benar-benar sudah lumayan mirip dengan e-commerce yang sebelumnya. Bahkan ini memang bisa digunakan, tapi eh, tentu kita lebih dianjurkan menggunakan e-commerce dulu kalau untuk jualan beneran. Jadi ini sebagai pengenalan produk kalian saja ke orang lain. Oke. Lalu kita klik bagian save di sini. Nah, nanti ada dua nih yang sudah masuk berarti. Oke, setelah kita perhatikan seperti ini, kita cek dulu nih, apakah benar sudah masuk belum nih, produk atau karya saya sudah masuk belum di website aslinya nih. Nah, kita lihat di tampilan ini ya, di tampilan si customer. Jadi untuk melihat tampilan customer, kita bisa klik di bagian site yang ada di sini. Kemudian kita klik My Site seperti ini. Nah, nanti kita bisa buka dari sini. Nah, ini tampilannya sudah ada ya. Girl with pearl earring. Nah, ini sudah masuk berarti. Jadi sudah ada nih tampilan di custom. Cuma ini kayaknya template-nya belum keganti. Kita cek lagi. Yang penting ininya udah masuk dulu nih produknya. Yang kita close. Oke, ini berarti karena tadi kita perhatikan ternyata template-nya belum ini nih, belum keganti. Artinya itu kemungkinan belum dipublish ya. Kita klik publish lagi sekali lagi. Jadi kita bisa tahu apakah template-nya beneran sudah keganti atau belum. Jadi kita publish lagi. Nah, kalau sudah kita bisa klik dan di sini. Kemudian baru kita lihat kembali nih, apakah sudah berganti atau belum. Main site, ya, main site kita buka. Oke, sudah keganti ya. Jadi sudah ada nih. Pokoknya bahkan privasinya juga sudah muncul. Di sini produk yang baru pun sudah ada, bisa kita quick view di sini. Nah, nanti tampilannya akan jadi tampilannya sangat kelihatan bagus ya, lumayan bagus untuk ukuran kita bikin website dengan Builder ya. Jadi desainnya sudah lumayan bagus untuk kalian bikin katalog online. Ini kalau tampilan dari orang lain yang melihat website kita ya. Oke, ini kita bisa tambahkan, mungkin Pak Faris mau tambahkan sekitar 2 atau 3 lagi ya, biar kelihatan penuh nih di produk. Oke, kita coba tambahkan. Kita close dulu, masuk bagian store. Ini sekali lagi masuk ke bagian store kalau untuk menambahkan karyanya ya, menambahkan barang yang mau dijual atau karya kalian, dan masuk bagian store. Lalu ada namanya store product. Sini ada store product. Lalu kita akan tambahkan new product ya. Sekali lagi kita tambahkan new product dan pilih yang fisikal di sini. Kita coba tambah satu lagi.
Oke, tadi sudah yang ini, berarti kita coba tambahkan yang ini. Namanya adalah, nama lukisannya Guernica karya Pablo Picasso. Jadi kita paste saja, tambahkan image-nya. Oke, kita tambahkan image-nya. Upload media ya di sini ya. Jadi kalau mau menambahkan image-nya tinggal upload media. Image yang sudah ada biarin aja. Jadi kita langsung drag and drop aja seperti ini. Oke, kalau sudah kita add to page seperti ini. Lalu kita klik save ya. Oh, di sini belum bisa di save ketika belum diberi ini ya. Ini misalnya karya mata pelajaran apa bahasa kelas 9 semester 1. Misalnya seperti ini. Terus kita tambahin misalnya sekarang harganya 150. Lalu ini profit, cost of good-nya misalnya modalnya ini ternyata yang lebih besar. Nah, berarti marginnya kita dapat 33,33% atau sepertiga. Nah, kalau sudah kita klik save. Oke, coba kita periksa lagi di bagian yang tadi apakah sudah keganti atau belum. Kita refresh aja langsung. Nah, ini sudah ada ya masuk nih dari Guernica-nya Pablo Picasso. Oke, kita tambah satu lagi. New product, kemudian physical. Sini kita masukin tadi misalnya nah, nanti untuk namanya kalian sesuaikan sama karya kalian ya. Kalau Pak Faris kan nggak ada karya yang kayak art seperti ini, jadi Pak Faris ambil dari Google. Kalau kalian pakai karya kalian aja biar lebih bagus lagi ya, biar lebih original. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita bisa klik di bagian Add Image. Nah, Add Image, Upload Media. Nah, di sini baru kita drag. Yang ini misalnya kita masukin add page, kemudian yang ini misalnya kita tulis karya dari mata pelajaran, misalnya anggaplah ini dari pelajaran sosiologi. Oke, kemudian pricingnya di sini ribu, misalnya kita kasih aja sini. Lalu cost of good-nya 50.000. Kemudian sudah cukup. Kalau sudah kita klik save. Oke, kita lihat lagi ya, apakah sudah masuk atau belum nih karya. Nah, di sini kan belum masuk. Berarti kita refresh saja di sini. Oke, baik. Ini berarti sudah masuk ya. Jadi sudah ada karya-karyanya juga nih. Ada harganya juga di bawahnya. Kalau misalnya kalian mau klik, mau lihat karyanya pun bisa di quick view.
jadi dia akan kelihatan. Terus ada add chart untuk menambahkan ke chart dari si ininya ya, yang melihat website tadi. Dan oke, Pak Faris rasa sudah cukup untuk agenda ini ya, agenda dari editing dan mengupload produk-produk untuk katalog online kalian. Jadi kita bikin sederhana ini aja untuk penilaian kita juga. Jadi sampai di sini, jangan lupa untuk yang kalian mungkin menunya kemarin karena nge-lag baru satu menu nih ditambahin, kalian bisa tambahin lagi menunya dengan teknis-teknis yang tadi Pak Faris sudah jelaskan juga ya, yang ada di sini. Nah, di sini ada add ya, bagian page-nya bisa kalian tambahkan. Jadi kalau misalnya masih home sama shop doang, bisa kalian tambahkan yang ada di sini. Terus ada bagian page. Oke, baik. Mungkin untuk pertemuan kita cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.